Bayangkan orang yang korupsi ya disita hampir semua kekayaannya, dimiskinkan. Selain hukumannya cukup panjang, ada yang berapa puluh tahun dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira asal kita laksanakan dengan benar, ini cukup jerah, ya kan? Ternyata orang kalau nekat, ya nekat aja. Di Tiongkok sudah ada hukuman mati, masih ada korupsi yang besar-besaran di sana. Kata ini pertambangan mineral utama, saya kan cerita bahwa pada tahun 2013-2014, jejak digitalnya nanti dicari aja di Google, pasti masih ada. Itu ada informasi dari kepala PPATK waktu itu, Abdul Somad, ya, Pak Samad, Abraham Samad, yang mengatakan begini: kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apa. Setiap anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Kami Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi PHPK yang bertindak dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Besok Selasa 2 April 2024 kami akan membuat pengaduan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kami akan mengadukan terkait adanya dugaan keterlibatan salah satu artis yang bernama Sandra Dewi dalam kasus tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh suaminya, yaitu Harvey Mois, sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga Komunitas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan IUP PT Timah Tbk yang merugikan negara yang sangat fantastis sekali, yaitu sebesar 271 triliun. Dan kami meminta kiranya penyidik kejaksaan untuk menerapkan pasal tindak pidana pencurian dalam kasus ini. Dan yang mana menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi menurut kami bisa dikenakan pasal 55 Undang-Undang Pencucian Uang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Ini menurut kami penyidik kejaksaan harus memeriksa lebih dalam lagi terkait adanya dugaan keterlibatan Sandra Dewi, yang mana penyidik kejaksaan harus memeriksa apakah Sandra Dewi mengetahui dari mana hasil suaminya mendapatkan uang tersebut. Mengingat menurut kami ini ya sudah di luar batas pendapatannya, di luar wajar gitu loh, dalam kewajaran. Apalagi yang bisa kita lihat, Sandra Dewi selama ini diduga keluar negeri bolak-balik dan selama ini sudah tidak aktif di dunia keartisan. Jadi menurut kami secara patut diduga beliau mengetahui hasil hasil suaminya dari mana uang dia dapat gitu. Jadi lebih dari itu, Sandra Dewi juga sering membeli barang-barang branded, sering bahkan membeli jet pribadi menggunakan uang dari mana gitu. Jadi kami meminta penyidik kejaksaan agar kiranya bisa menerapkan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang, yang mana agar kiranya segera penyidik kejaksaan bisa menetapkan sebagai tersangka. Mungkin nanti rekan-rekan saya akan menambahkan, pada intinya kami Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi PHPK meminta dan selalu mengedepankan dan meminta bagi siapapun keluarga yang menikmati hasil daripada korupsi harus dimiskinkan. Jadi sikat habis penikmat harta hasil korupsi.
Tersinggung ketakutan terbesar, Sandra Dewi sampai minta ampun, kesehatannya drop. Bagi Sandra Dewi, ketakutan terbesar di hidupnya adalah mendapat teguran dari Tuhan. Dan ia paling takut kalau Tuhan menyampaikan teguran tersebut melalui suami atau anak-anaknya. Kita kan hidupnya sama suami, sama anak. Kalau Tuhan tegur melalui orang ini, gua minta ampun, gua nggak berani sama sekali. Karena hati kita kan di keluarga, ucap Sandra Dewi kepada Melanie Ricardo dalam video podcast Melanie Ricardo 4 tahun silam. Itulah kenapa Sandra Dewi tak mau banyak tingkah. Bahkan bisa dikatakan ia nyaris tak pernah pamer kekayaan seperti sebagian selebritas tanah air. Misalnya foto di dalam pesawat jet pribadi. Dia akui postingannya di media sosial lebih banyak memamerkan produk endorse. Makanya, ibu dua anak tersebut memutuskan untuk menjalani hidup hemat. Meski Harvey Moeis, sang suami kaya raya, Sandra Dewi tetap perhitungan dalam urusan belanja. Membeli make up seharga Rp600.000 pun harus dipikir dua kali. Kita minta rezeki sama Tuhan, dikasih, terus bertingkah, sebentar Tuhan bisa ambil. Gua paling takut ditegur sama Tuhan. Gua takut Tuhan ambil itu semua, sambung Sandra Dewi. Ia meyakini kalau dalam hidup banyak tingkah atau menjadi orang yang tidak baik, Tuhan akan mengambil rezeki dan berkat yang telah diberikan. Tuhan memberi kita segala sesuatu karena Tuhan percaya kita bisa handle apa yang Dia kasih. Kalau Tuhan kasih sebanyak ini, terus kita bertingkah macam-macam yang tidak baik, Tuhan bisa ambil, kan semua dikasih Tuhan, terangnya menyampaikan pendapat. Kini ketakutan Sandra Dewi seperti jadi kenyataan. Harvey Moeis ditetapkan sebagai salah satu dari 16 tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai 2022. Kasus korupsi tersebut merugikan negara dengan angka fantastis, yakni 270 triliun rupiah. Tak menutup kemungkinan Kejaksaan Agung akan menyita harta para tersangka, tak terkecuali Harvey Moeis yang saat ini dalam masa penahanan. Sudah dipastikan bagaimana hancurnya perasaan Sandra Dewi mengetahui suaminya jadi tersangka dan ditahan. Konon, ia sampai jatuh sakit. Kesehatannya drop. Dugaan itu muncul setelah Sandra dalam unggahannya di Instastory menampilkan kiriman buah dan bunga, yang disertai ucapan doa untuk kesembuhannya. Caca Carolyn, seorang wanita indigo, menerawang bahwa Sandra Dewi sedang depresi berat. Suaminya ditangkap, seorang istri pastilah ada stres, depresi. Kondisinya menurun, dia akan lagi recovery. Sudah sakit, terus dengar berita seperti itu tentang suaminya, makin stres, dia makin drop, ucap Caca dikutip dari video cumi-cumi. Harvey Moeis tak sendiri, ada 15 tersangka lain dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP